selama ini kita kaji, yaitu menemukan kebijaksanaan. Satu titik yang pas, cocok, sesuai antara keputusan yang kita ambil dengan situasi, kondisi, ruang, dan waktunya. Mungkin sekali-sekali kita perlu memahami sesuatu secara relativistik, melihat itu menurut siapa, dihubungkan dengan apa, tergantung pada apa. Teleological ethic itu apa? Teleological ethic itu cara berpikir yang fokus pada hasilnya, buahnya. Maka pertanyaan pertama dalam theological ethic itu tujuannya apa? Target yang ingin diwujudkan apa? Ini cara berpikir teologi. Jadi dalam teleological ethic kita melihat seandainya keputusan ini yang saya ambil, efeknya apa? Apakah efek ini yang aku inginkan? Nah, itu namanya teleological ethic. Melihat buahnya, melihat hasilnya. Jadi pertama-tama orang yang berpikir teleological ethic ini fokus pada akibatnya, manfaatnya, baik langsung maupun tidak langsung. Dan dia akan milih hasil yang terbaik. Jadi mewujudkan hasil yang terbaik secara hasilnya ya. Jadi tidak melihat prosesnya. Ini namanya teleological ethic. Kalau ada orang begini, cara berpikirnya, sudahlah, ambillah keputusan apa saja, yang penting kamu gembira. Nah, ini cara berpikir teleologis. Dilihat gembiranya. Yang penting semua setujulah. Nah, ini jadi dilihat aspek telosnya, tujuannya. Pokoknya tujuan kita kan mufakat. Entah itu memufakati hal yang baik atau yang buruk, yang penting kita sudah mufakat. Nah, ini cara berpikir teleologis. Tadi yang kasus sepak bola sama sumbangan COVID tadi, secara teologis berarti yang kamu inginkan apa? Tujuanmu apa? Kalau tujuanmu adalah memenuhi wasiat, ya sudah. Jalankan, belilah, buatlah klub sepak bola yang besar. Tapi kalau ingin bagaimana caranya harta ini semakin manfaat untuk banyak orang, tidak hanya untuk sekelompok orang, sebagian orang, tujuannya itu, ya sudah, pilih saja sumbangan kemanusiaan. Ini cara berpikir namanya teleological ethic. Jadi evaluasinya teleological ethic ini ya melihat kesesuaian hasil dengan yang memang dituju. Misalnya teman-teman ingin ngecek, saya ngaji filsafat ini baik enggak sih? Saya ikut ngaji seperti ini. Nah, itu kalau di teleological ethic pertama-tama ditanyakan, tujuanmu ngaji itu apa? Saya sih tujuannya ngaji ya daripada nganggur saja, Pak. Oh ya sudah, kalau tujuannya daripada nganggur, dengan ikut ngaji kan kelihatannya tidak nganggur. Berarti sukses. Etik keputusan yang kamu ambil itu sudah benar. Pak, saya itu ikut ngaji, tujuannya biar paham pikiran-pikiran para filosof. Lah terus kamu sudah ikut ngaji banyak sekali sesi, sudah paham apa belum pikiran-pikiran para filosof yang kamu inginkan? Belum, Pak, tambah mumet saya, Pak. Itu berarti secara teleologis keliru keputusan yang kamu ambil. Mungkin kamu jangan ikut ngaji filsafat. Kamu baca sendiri buku-buku filsafat atau kamu kuliah saja di jurusan filsafat. Kalau tujuanmu itu. Jadi cara berpikir seperti ini namanya teleologis. Kalau nanti teman-teman ketemu orang-orang yang berpikirnya begini, maka ya jangan kesusu disalahkan. Kok ada orang kok lihat hasilnya saja, yang penting kan prosesnya. Hasil itu serahkan pada Allah, kita harus tawakal. Kan kita sering bilang begitu. Tidak seperti kelompok teleologis ini. Tapi ya kalau ada orang seperti ini, ya harus dimaklumi. Berarti memang cara berpikirnya berbeda. Dia pakai paradigma teleologis, ukuran tujuan. Kalau tujuannya sudah terpenuhi ya berarti benar. Kalau tujuannya belum terpenuhi berarti
salah. Itu yang pertama. Yang kedua, deontological ethic. Deontological ethic ini etika deontologis. Ini boleh didengarkan rekaman ngaji filsafat ketika membahas etikanya Immanuel Kant, yang dikenal sebagai etika deontologis. Kalau yang teleologis tadi boleh didengarkan etikanya John Stuart Mill. Kelihatannya dulu pernah membahas tokoh ini. Kalau tidak salah membahas tentang kebebasan. Itu nanti sistem etiknya sering disebut etik yang coraknya teleologis. Nah, sebaliknya kalau deontologis, itu ukuran tindakan kita benar atau salah, itu dilihat apakah kita sudah menjalankan kewajiban-kewajiban moral, sudah menjalankan yang seharusnya kita lakukan atau belum. Jadi deontologis itu sering disebut etika kewajiban yang harus kita lakukan. Kalau kita sudah menjalankan yang harus kita lakukan, ya berarti sudah etis itu. Kita wajib belajar, mencari ilmu, mengejar ilmu. Dan kita sudah belajar mencari ilmu, mengejar ilmu. Hasilnya apa? Serahkan pada Allah. Ini sebenarnya sejenis etika deontologis. Kita wajib jujur, karena jujur itu adalah satu kebaikan yang harus kita hidupkan, kita jalankan. Kalau kita sudah menjalankan kejujuran, ya berarti sudah. Itulah kewajiban kita. Bahwa dari jujur itu kemudian ada efek-efek yang tidak diinginkan, ya sudah. Kita siap menerima segala efeknya. Yang penting prosesnya sudah kita tempuh, yang harus kita jalankan sudah kita jalankan. Ini cara berpikir deontologis. Ya, mungkin kalau memakai ilustrasi yang sering kita pakai untuk pengecualian itu ya. Kan kita sering, zaman saya belajar akhlak, belajar etika itu sering ada ilustrasi cerita begini. Jika satu ketika ada orang mencari teman kita akan dibunuh. Sementara kita tahu di mana tempatnya teman kita itu. Nah, itu harusnya apa yang kita lakukan? Kita jujur atau bohong? Kalau kita jujur, resikonya dia tahu tempatnya teman kita bisa terbunuh. Kalau kita bohong, berarti kita tidak etis, tidak bermoral, karena manusia itu diwajibkan untuk jujur. Ini jenis dilema juga. Kalau pakai perspektifnya teleologis, dilihat efeknya, hasilnya. Jadi kalau secara teleologis ya, wah ini kalau diberitahu bahaya ini buat temanku, maka sembunyikan saja, bilang saja tidak tahu atau diarahkan kemana biar tidak terjadi pembunuhan ini. Nah ini jawaban seperti ini itu benar dari perspektif teleologis. Tapi menurut deontologis tidak begitu, ya tetap kita harus jujur. Bilang saja saya tahu teman saya di mana. Tapi kalau kamu mau bunuh teman saya, ya termasuk jadi tugas moral saya untuk membela teman saya. Nah, ini gaya deontologis namanya. Jadi saya tidak bohong, tapi saya tidak hanya baik untuk aspek memberitahu ini saja, saya juga baik untuk tindakan selanjutnya. Kalau selanjutnya kok terjadi mau kezoliman, mau penyiksaan, mau pembunuhan, ya saya harus membela biar kezoliman itu tidak terjadi, pembunuhan itu tidak terjadi. Jadi ini membelanya jangka panjang akhirnya. Tidak hanya bilang atau bohong tentang di mana temanmu. Nah ini gaya deontologis. Jadi teleologis dan deontologis ini dua gaya yang berbeda dalam saat kita berpikir etik
Ya paling tidak hari ini kita bisa menerima kalau ada orang bergaya teleologis atau bergaya deontologis. Kalau gaya teleologis itu fokusnya pada tujuannya, hasilnya, kadang-kadang meleset-meleset sedikit di proses, tidak masalah. Yang penting hasilnya sesuai yang diinginkan. Kalau deontologis lebih pada apa yang memang harus kita lakukan, yang seharusnya. Hasilnya apa, sudah bukan urusan lagi. Jadi itulah framework berpikir etik. Yang kedua. Yang ketiga, virtu etik. Virtu etik ini sering disebut sebagai etika kebajikan. Nah, kalau ini berbeda dengan dua framework sebelumnya. Kalau dua framework sebelumnya, yang satu melihat hasilnya, yang satu melihat kewajiban, keharusan yang dilakukan. Kalau virtu etik ini melihat orangnya. Jadi melihat karakter orangnya. Jadi ukuran keputusannya basisnya pada karakter yang harus aku kembangkan. Baik atau buruk itu diawali dari orangnya. Jadi virtu etik itu mengawali proses berpikir etik dari karakter yang akan kita bentuk. Fokusnya pada karakter yang akan kita kembangkan. Sampean ingin jadi orang seperti apa? Saya ingin jadi orang jujur, saya ingin jadi orang pemberani, saya ingin jadi orang yang bisa dipercaya, saya ingin jadi ini kan kalau dalam agama namanya akhlakul karimah. Saya ingin menghidupkan ini. Jadi fokusnya pada karakternya dengan asumsi orang-orang yang sudah terbangun karakternya, dirinya sudah terbangun jadi orang baik, yang dia lakukan pasti baik. Nah, ini namanya virtu etik. Kalau sudah terbentuk karakter jujur dalam dirimu, berarti keputusan apapun yang akan kamu ambil pasti tidak nabrak prinsip-prinsip kejujuran. Kalau berani jadi karaktermu, keputusan etik apapun yang kamu ambil pasti tidak akan nabrak prinsip-prinsip keberanian. Jadi ini virtu etik ini justru yang dilihat adalah orangnya. Apakah orang ini bisa dipercaya? Oh, kalau orang ini memang karakternya bisa dipercaya, keputusan apapun yang dia ambil pasti juga bisa dipercaya. Jadi dia melakukan kebaikan karena karakternya sudah terbentuk jadi orang baik. Ini parameternya berbeda. Kalau teleologis tujuannya, deontologis perbuatan, kewajiban-kewajibannya. Kalau virtu etik ini orangnya. Makanya kalau teman-teman ingin mengambil perspektif virtu etik ini, nanti jalannya dua. Yang pertama, membentuk karakter kita sendiri jadi orang baik, atau kita ikuti keputusannya orang-orang yang memang sudah baik, atau kita tiru yang dilakukan oleh orang-orang yang memang karakternya terbukti baik. Nah, ini virtu etik ya. Memang kalau yang pertama tadi, kita membangun karakter kita jadi orang baik, itu ya lama biasanya. Dan prosesnya panjang. Tapi kalau yang kedua ini mengikuti orang-orang baik atau minta nasihat orang-orang baik, ini lebih mudah, lebih pendek prosesnya. Kalau tentang virtu etik ini, mungkin bisa teman-teman mendengarkan ngaji filsafat, misalnya etikanya Aristoteles atau Plato,
saya lupa yang dulu pernah dibahas, entah Aristotelesnya atau Platonya, yang dikenal sebagai eudaimonia, jadi etika kebahagiaan. Ini kan lebih fokus membangun karakter. Sama seperti kalau belajar akhlak Imam Ghazali atau akhlak Ibnu Miskaweh, itu kan fokus pada bagaimana membangun karakter orang. Jadi seperti apa orangnya, seperti itulah yang akan lahir dari dia. Maka penting membangun karakter yang baik. Itu namanya virtu etik. Nah, inilah framework dalam berpikir etis. Ini penting bagi teman-teman sebelum mengambil keputusan-keputusan etik, kita pahami framework-frameworknya. Baik, kita lanjutkan. Selanjutnya, tadi sudah frameworknya, sekarang prinsip-prinsipnya. Jadi, kita ini kan ketika ingin mengambil satu keputusan moral, harus punya prinsip-prinsip. Dalam dunia etika, dunia moral, khususnya moral yang terapan, ketika dijalankan, ketika diaplikasikan, ada dikenal 5 prinsip moral dasar. Jadi ini prinsip moral dasar ini berarti prinsip moral yang paling umum. Kita jangan sampai nabrak 5 prinsip moral yang umum ini. Yang pertama, otonomi. Yang kedua, non-maleficence. Yang ketiga, beneficence. Kemudian, justice dan fidelity. Yang pertama, prinsip moral itu otonomi. Karena moralitas itu mengasumsikan harus diawali dari otonomi, kebebasan. Mengapa harus otonom? Ya karena yang tidak otonom susah untuk dinilai. Tidak otonom itu kan berarti tidak bebas karena keputusannya sendiri, pilihannya sendiri. Mungkin dipaksa orang, mungkin karena struktur kuasa dia tidak bebas, mungkin karena himpitan situasi dan lain sebagainya. Ini membuat dia tidak otonom. Ketika situasi otonom tidak terjadi, ya kita tidak bisa mengambil atau menilai secara moral. Misalnya terjadi kasus pemerkosaan misalnya. Terus dia diinterogasi, mengapa kok sampean memperkosa orang? Dia jawabnya, Pak, saya itu terpaksa, Pak. Saya diancam orang, Pak. Teman saya ngancam kalau saya tidak ikut memperkosa, saya yang akan dibunuh, Pak. Saya yang akan mereka sakiti, Pak. Akhirnya saya ikut melakukan tindakan keji itu, Pak. Ini kan namanya dia tidak otonom, terpaksa. Seandainya dihukum pun pasti tidak sama dengan yang lain yang atas kesadarannya sendiri, keputusannya sendiri melakukan keburukan. Maka moralitas itu akan tegak, akan bernilai kalau di sana ada otonomi. Kebaikan seperti apapun, kalau itu hasil dari paksaan dan keterpaksaan, nilai moralnya, nilai etiknya tidak tinggi. Jadi tidak bisa, kalau dalam bahasa agama tidak bisa sepenuhnya dia disebut sebagai akhlak yang karimah. Wong itu dipaksa, wong itu terpaksa. Tidak diputuskan sendiri, tidak dipilih sendiri. Sama kayak adik-adik kita, anak-anak kita yang masih kecil itu kan kadang-kadang sok rewel, nakal, disuruh sholat tidak mau. Terus kita paksa sholat. Akhirnya dia sholat sambil terpaksa, sambil monyong-monyong, sambil sedikit ngamuk, sambil... ini kan yang dia lakukan ini baik sebenarnya, kebaikan wong sholat. Tapi nilainya kan beda dengan kalau dia sholat dengan kesadarannya sendiri, keputusannya sendiri. Jadi
prinsip pertama adalah otonomi. Jadi moralitas itu membutuhkan situasi yang otonom, prasyarat yang otonom, baru bisa dijalankan. Yang kedua, prinsip tidak menyakiti, tidak menyusahkan, tidak menyengsarakan orang, non-maleficent. Non-maleficent ini prinsip tidak menyakiti. Jadi pastikan nanti keputusan moral apapun, tindakan moral apapun tidak membuahkan kesakitan, kesulitan, kesengsaraan secara kita sengaja pada orang lain. Jangan memutuskan sesuatu, saya ambil ini sajalah, biar saja dia sengsara, biar saja dia sakit, yang penting aku enak. Nah, ini kalau kita memutuskan dengan cara berpikir begini, berarti kita termasuk orang yang kurang bermoral atau tidak bermoral. Karena prinsip dasarnya moral itu tidak menyakiti. Jadi kalau teman-teman bingung, tadi kan banyak dilema-dilema moral, mana yang harus saya pilih ini? Pilihlah yang paling tidak menyakiti orang lain. Non-maleficent. Jadi ini penting. Jadi kalau ada tindakan-tindakan kok itu menyakiti orang, menyusahkan orang, menyengsarakan orang secara sengaja, berarti itu sebenarnya tindakan yang nabrak prinsip moral. Berarti itu tindakan yang tidak bermoral. Nah, itu prinsip kedua. Ya, saya tidak mungkin menjelaskan detail ya. Yang menyakiti itu seperti apa sih, Pak? Yang menyengsarakan itu seperti apa? Ya, nanti teman-teman ngerti sendirilah. Kontekkan dengan situasi teman-teman masing-masing. Aplikasikan prinsip ini secara bijaksana. Ini prinsip yang kedua. Prinsip yang ketiga, beneficence. Beneficence ini prinsip kebaikan, kemurahan hati. Kalau tadi tidak menyakiti, kalau ini memberikan yang menyenangkan, menggembirakan, membahagiakan. Kalau kita sedang dilema, ingin memutuskan sesuatu, ini baik, Pak. Ini juga baik ya. Yo pilih saja yang lebih menggembirakan, lebih menyenangkan. Ini prinsip ketiga. Prinsip kemurahan hati. Jadi kita memberikan yang baik, yang terbaik untuk orang lain. Prinsip yang keempat adalah prinsip keadilan. Prinsip keadilan ini berarti prinsip yang tidak boleh memihak, tidak boleh zalim, mengambil haknya orang, tidak boleh memperlakukan orang lain secara diskriminatif, tidak boleh berat sebelah, dan lain sebagainya. Dulu kita pernah 1 bulan khusus ngaji filsafat tentang keadilan. Keadilan itu nyawanya moralitas. Mengapa manusia perlu untuk menghidupkan moralitas, menghidupkan etika? Ini situasi hidup yang adil. Manusia itu oleh Allah diturunkan ke muka bumi. Antara lain sebagai khalifahnya untuk mengelola bumi. Tujuan utamanya ya menghidupkan keadilan ini di muka bumi. Besok di akhir zaman katanya Imam Mahdi turun, Nabi Isa turun. Dalam rangka apa? Menegakkan keadilan. Jadi puncak skenario hidup ini harus berakhir pada keadilan. Karena kita ini manusia yang oleh Allah diberi amanat sebagai khalifahnya untuk menegakkan keadilan. Jadi kalau ada dilema-dilema etik, mana keputusan yang saya ambil, mana keputusan yang harus saya pilih, antara lain, pilihlah mana itu yang paling dekat dengan keadilan. Mana yang paling tidak
diskriminatif, tidak berat sebelah, tidak menzolimi orang. Ini prinsip yang keempat, justice. Prinsip yang kelima kemudian adalah fidelity. Fidelity ini bisa kita artikan kesetiaan, loyalitas, bisa dipercaya, menghargai komitmen bersama. Itu fidelity. Biasanya fidelity ini antara lain ada ketika kita berinteraksi dengan orang lain dalam kita hidup bersama. Patuh pada komitmen bersama, taat pada yang sudah disepakati. Ini juga prinsip moral. Mungkin sekali waktu kita berhadapan dengan pilihan-pilihan, satu di antara dua, parameter yang perlu kita gunakan adalah parameter fidelity dalam situasi tertentu, yaitu mana yang tadi sudah disepakati bersama, yang harus kita hargai bersama. Nah, itu fidelity. Karena orang yang tidak punya kualitas fidelity ini orang biasanya disebut orang yang tidak loyal, seorang pengkhianat. Jadi jangan mengambil keputusan yang mengkhianati kesepakatan bersama. Nah, ini namanya fidelity. Ya, situasi-situasi tertentu kita perlu menghidupkan prinsip fidelity ini. Jadi teman-teman, ada 5 prinsip moral. Khususnya ketika kita ingin menjalankan rumus-rumus kebaikan dalam hidup, yang 5 ini jangan ditabrak. Yaitu otonomi, kemudian tidak menyakiti, berbuat baik, murah hati, adil, dan kesetiaan. Jadi kalau ada situasi dilema moral, mana yang harus saya pilih, mana yang harus saya bela, belalah yang mendukung otonomi, membebaskan manusia, tidak membelenggu, tidak membatasi, tidak menyiksa orang. Kemudian pilihlah tindakan yang tidak menyakiti, tidak menyusahkan orang. Pilihlah juga tindakan yang murah hati, memberikan kebaikan, kebahagiaan, kesejahteraan pada orang lain. Kemudian pilih yang paling adil dan jangan lupa untuk setia pada prinsip-prinsip komitmen bersama. Kalau memang sudah memenuhi standar-standar prinsip-prinsip moral tadi, berarti saatnya kita pilih tindakan tersebut. Meskipun ya kadang-kadang tidak sesederhana kelihatannya. Tapi mari kita berjuang untuk menghidupkan ini. Karena memang manusia itu butuh etika, butuh moralitas untuk hidup yang tertib. Kalau semua orang mengabaikan moralitas, percayalah, tidak lama dunia ini akan kiamat, rusak habis-habisan. Jadi bermoral itu kebutuhan kita, tidak sekedar kewajiban kita. Karena dengan kita menghidupkan aspek akhlak, aspek moralitas, kehidupan kita bersama yang lain, bahkan juga bersama alam, akan harmonis, nyaman, dan menyenangkan. Tapi kalau kita serba konfrontatif, menyerang orang lain, membatasi kebebasan orang lain, ingin menyakiti, membuat sengsara, membuat kecewa orang-orang yang kita benci, kemudian tidak adil, tidak setia kita pada kesepakatan prinsip-prinsip hidup bersama, ya hidup pasti akan sangat tidak nyaman, menyusahkan. Bahkan mungkin tidak lama terjadi chaos besar-besaran. Ya karena ulah kita sendiri. Kalau bahasanya Al-Quran kan Zuharul Fasadu, sungguh telah nyata kerusakan di muka bumi bima kasabat aidin nas. Karena perilakunya manusia, buah karyanya manusia. Manusia yang seperti apa? Ya manusia yang tidak peduli
mengabaikan prinsip-prinsip moralitas. Kebebasan, tidak menyakiti, kemurahan hati, keadilan, dan kesetiaan. Baik, kita lanjutkan. Wah, semoga masih fit ya. Silahkan ambil nafas sebentar. Ini malam hari ini ya, kita bertemu teori-teori lagi. Meskipun teori yang sifatnya praktikal, berhubungan dengan kehidupan kita sehari-hari. Baik, selanjutnya kita akan belajar tentang cara membuat keputusan moral. Ini kan tidak sederhana keputusan moral ini. Karena berhubungan dengan dunia konkret, dunia nyata kita. Saya lupa dulu, mungkin pernah saya bercerita tentang rumitnya keputusan moral ini. Kalau tidak salah di sesi pengantar etika, saya ceritakan tentang sulitnya mengambil keputusan moral seorang mahasiswa. Jadi ada ceritanya begini yang dulu saya ilustrasikan. Ada seorang mahasiswa yang satu ketika pamit pada ayah ibunya. Jadi dia ini pamit ingin menghadiri pesta ulang tahun temannya. Nah, sebelum dia berangkat ke pesta ulang tahun temannya, bapaknya berpesan, "Nak, silahkan kamu hadiri pestanya temanmu, tapi jangan lupa nanti paling malam kamu harus sampai rumah jam 11. Jangan lebih dari itu. Kalau lebih nanti ada hukumannya." Nah, si anak ini dengan mempertimbangkan selama ini biasanya dan situasinya, dia siap. Siap Pak, saya janji. Pas paling jam-jam 10, tidak lebih dari setengah 11 saya sudah di rumah Bapak. Kalau maksimal jam 11 saya pasti bisa. Pamitlah dia pada ayahnya, pada ibunya, berangkat menghadiri pesta ulang tahun temannya. Ternyata pestanya asik. Jam 10 ternyata juga sudah selesai. Anak muda ini senang. Tidak melanggar janji di hadapan ayahnya karena pasti nanti sampai rumah sebelum jam 11. Tapi ketika dia mau pulang, dia lihat ada seorang temannya perempuan. Rumahnya jauh. Yang dia kalau malam-malam itu, jam 10 malam, pulang sendirian, mengkhawatirkan. Karena dia harus lewat daerah-daerah yang mungkin membahayakan. Nah, dilemalah mahasiswa ini, saya harus pulang sekarang untuk memenuhi janji pada ayah, ataukah mengantarkan anak ini, teman ini. Karena kalau tidak diantarkan bahaya dia. Mana yang harus kita pilih? Akhirnya karena mikir bahaya, mungkin sebagian besar kita juga begitu. Diantarkanlah teman putri ini, meskipun resikonya sampai rumah lebih dari jam 11. Beneran, sampai rumah lebih jam 11, setengah 12 baru nyampe rumah. Marahlah ayahnya. Dijelaskanlah oleh anak ini situasinya. Sebenarnya bukan kok saya ingin melanggar, tapi bagaimana lagi? Situasinya menuntut saya untuk mengantarkan teman putri ini. Jadi mau bagaimana lagi? Kalau saya tidak nganter akan lebih bahaya. Nah, terus ayahnya bilang, "Oke, saya paham, bisa menerima alasanmu, tapi janji kita, kesepakatan kita, barang siapa telat di atas jam 11 harus dihukum. Berarti menjadi kewajiban saya juga untuk menghukummu. Wong kamu
melanggar kesepakatan kita. Nah, ibunya gantian membela anaknya. Loh, kok jadi begitu? Ya menurut saya dia memang salah. Tapi kesalahannya bisa dimaklumi. Toh dia tujuannya baik. Tujuannya adalah mengantarkan anak ini, temannya, biar temannya tidak bahaya. Jadi meskipun yang dia lakukan salah, tapi kan tujuannya baik. Maka dia harus diampuni. Oh, ini kan contoh kasus tentang dilema moral. Masing-masing benar dengan perspektifnya sendiri-sendiri. Anak tadi, mahasiswa tadi, yo benar. Wong dia terpaksa oleh situasi, oleh kondisi. Si ayah juga benar, karena dia berpedoman pada norma aturan yang sudah disepakati sebelumnya. Ibu juga benar, karena ibu ini melihat tujuannya. Tujuannya kan baik dan hasilnya ternyata juga baik. Temannya selamat, anaknya juga pulang dengan selamat. Loh, ini yang saya sebut keputusan moral. Ternyata ya berpikir moral itu, berpikir etik itu macam-macam. Kalau masing-masing bisa menerima secara terbuka argumen masing-masing, ya nanti ini bisa diselesaikan. Semuanya benar dan semuanya merasa benar, tapi semuanya punya pikiran yang terbuka, bisa disepakati mana tindakan yang akan diambil, maka aman. Tapi kalau semuanya kaku, merasa dirinya yang paling benar, tidak bisa dinego, pasti akan muncul konflik. Di tengah masyarakat sering muncul konflik-konflik karena pertimbangan-pertimbangan keputusan etik yang berbeda-beda seperti ini. Ada yang lihat aturan dan normanya, ada yang lihat situasinya, ada yang melihat tujuannya. Dan masing-masing kukuh dengan kebenaran pandangannya. Saya merasa benar kok, alasan saya ini. Yang situ saya juga merasa benar, alasanku ini. Yang sana juga begitu loh, pendapat saya ini lebih benar, alasanku ini. Sebenarnya semua benar dari perspektifnya masing-masing. Tergantung nanti kemudian mana yang akan dipilih. Berarti mensyaratkan kelenturan dan kesadaran keragaman saat muncul macam-macam pendapat atau pandangan. Nah, ini ilustrasi tadi mungkin penting bagi teman-teman untuk memperkaya wawasan saat menghadapi macam-macam perspektif. Hari ini kan era ketika semua orang bersuara mengungkapkan kebenarannya masing-masing. Bahkan banyak yang memaksakan kebenarannya pada orang lain karena menganggap, yo ini yang paling benar. Toh aku punya dasar, punya dalil, punya argumen. Dia tidak sadar bahwa orang lain juga menganggap pikirannya benar. Dia juga punya dasar, punya dalil, punya argumen. Kalau masing-masing kokoh, kukuh, dan kaku dengan pendapatnya, ya biasanya terus muncul konflik-konflik, buahnya adalah perpecahan-perpecahan, pada akhirnya melahirkan problem-problem, akhirnya semuanya jadi pecah. Kalau sudah pecah terus lemah, kalau sudah lemah akhirnya kalah semuanya. Baik, itu materi selanjutnya. Baik, kita lanjutkan. Tadi saya sudah bilang mau menyampaikan cara membuat keputusan moral. Ini kalau tadi ilustrasinya, sekarang kita detailkan teori-teorinya. Yang pertama, untuk membuat keputusan moral itu ada model namanya utilitarianistic approach. Pendekatan utilitarian. Pendekatan utilitarian ini frameworknya tadi teleologis, melihat hasilnya. Utilitarian ini berarti melihat manfaatnya.
Jadi manfaat yang paling besar seperti apa? Itu yang diambil. Nah, ini namanya keputusan utilitarianistik. Keputusan utilitarianistik itu pertama-tama kita harus melihat siapa saja yang terlibat dalam problem ini. Keluargakah, temankah, perusahaankah, masyarakatkah, organisasikukah, dan lain sebagainya. Jadi problem ini berhubungan dengan siapa saja. Nah, kemudian kita harus merangkai keputusan-keputusan yang mungkin diambil. Oh, solusinya mungkin ini, mungkin itu, mungkin ini, mungkin itu. Nah, itu kan solusi-solusi. Kalau sudah lengkap macam-macam solusi, baru kita urai. Kalau solusi ini tadi yang terlibat, itu kira-kira mendapat manfaat apa? Atau mendapat kerugian apa? Kalau saya ambil solusi ini, untuk keluarga ini agak menyakitkan, membuat mereka kecewa. Tapi untuk masyarakat akan menguntungkan. Ini untuk saya pribadi, ini agak menyusahkan. Tapi untuk organisasi, ini akan membahagiakan. Terus, kalau keputusan ini semuanya bahagia kecuali kelompok ini. Kalau keputusan itu semuanya rugi kecuali kelompok ini yang untung. Nah, ini namanya mengkalkulasi, menghitung siapa yang untung, siapa yang rugi. Kalau sudah, baru diputuskan. Keputusannya adalah pilihlah tindakan, pilihlah keputusan yang memberi keuntungan paling besar pada sebagian besar yang terlibat. Jadi yang untungnya paling besar dinikmati oleh sebagian besar. Itulah namanya pendekatan utilitarianistik. Jadi yang dilihat untung rugi. Kalau saya melakukan ini, yang rugi hanya dosen, saya untung, teman-teman untung, orang tua juga kecipratan keuntungannya. Berarti ini yang baik. Misalnya, kalau saya ngambil ini, yang enak hanya dosennya saja. Mahasiswanya susah, kampusnya susah, ininya susah. Kalau begitu ini jangan diambil deh. Ini cara berpikir seperti ini, namanya utilitarianistik. Mengambil keputusan berdasarkan guna dan manfaat yang paling besar pada paling besar kelompok. Ini yang pendekatan pertama. Parameternya manfaat dan keuntungan. Manfaat dan keuntungan itu tidak selalu kemudian sifatnya ekonomi. Teman-teman nanti yang bisa ngukur apakah itu manfaat batinnya, atau manfaat konkretnya, ataukah mungkin memang ekonominya, atau apanya. Tapi memang pertimbangan-pertimbangan kalkulasinya kalkulasi untung rugi. Ini mungkin bisa dicek ketika kita sesi membicarakan tentang utilitarianisme. Khususnya ketika kita membahas etika kebebasan. Di tokoh, kalau tidak salah, John Stuart Mill. Nah, kita lanjutkan. Kemudian, gaya kedua. Nah, ini tadi sudah kita jelaskan sebentar kalau gaya kedua. Membuat keputusan moral, gaya kedua adalah dengan menggunakan pendekatan kebajikan atau virtue approach. Sebagaimana tadi sudah dijelaskan, virtue etik itu etika yang fokus pada pembentukan karakter moral. Nah, virtue approach berarti
mengambil keputusan moral dengan pendekatan karakter moral. Caranya bagaimana? Ya yang pertama pastinya dipahami sejak apa karakter-karakter utama yang ingin kita hidupkan. Karakter utamaku itu apa? Jujur, sabar, berani, setia, dan lain sebagainya. Setelah itu baru kemudian apa yang harus aku lakukan sehubungan dengan karakter tadi.